Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman saya kemarin, yaitu ganti balik nama dan sekalian mutasi. Apakah bisa? Itu bisa. Itu sekali proses bisa terjadi dua hal itu, yaitu mutasi dan balik nama. Yang harus disiapkan apa aja sih? Sebenarnya yang disiapkan itu mudah ya. Yang pertama adalah BPKB. BPKB harus disiapkan. Ya, ini BPKB untuk yang kayak gini. Buku pemilik. BPKB. Oke, BPKB itu adalah buku pemilik kendaraan bermotor. Dan untuk selanjutnya adalah STNK ya. STNK. Ya, STNK. STNK adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor, STNK. Ya, STNK yang asli juga harus. Kemudian KTP pemilik baru dan KTP pemilik sebelumnya. Jadi pemilik aslinya dan KTP milik yang orang akan diganti. Itu harus disiapkan yang asli semua ya. Jadi bukan fotokopi atau cuma post foto. Jadi itu harus asli semua. Dan kemudian kemana sih kita harus pergi? Yaitu kita harus ke Samsat asli di mana motor itu didaftarkan. Jadi kemarin saya beli adalah motor dari Jakarta Pusat. Kemudian maka saya akan harus pergi ke Jakarta Pusat. Ketika Jakarta Pusat, yang dibawa sebenarnya cuma ini aja ya. Ini aja plus KTP pemilik asli sebelumnya. Dan KTP yang akan dibalik nama. Tapi saran saya adalah pertama harus membawa tas. Kenapa harus membawa tas? Nanti akan dijelaskan. Kemudian jangan lupa juga pulpen ya. Tas sama pulpen itu wajib menurut saya. Kemudian adalah uang ya. Uang jangan lupa. Uang dipersiapkan agak banyak. Karena sebelumnya saya sempat bertanya untuk biro jasa ya. Biro jasa adalah orangnya jasa dia legal ya. Jadi terdaftar untuk mengurus STNK dan sejenisnya. Pokoknya tentang kendaraan bermotor, mau STNK mau perpanjang, mau ngurus perpanjang yang tahunan atau 3 tahun atau balik nama, itu bisa di biro jasa. Tapi saat saya tanya untuk pengurusan balik nama dan mutasi adalah 1,5 juta dan paling murah adalah 1,4, belum termasuk pajak motor tersebut. Dan kemarin waktu saya bayar pajaknya mati 3 tahun. Pajak mati 3 tahun tapi 5 tahunan belum ya. Baru pajak STNK-nya aja yang mati 3 tahun, sedangkan plat motor masih hidup. Itu udah kena denda 1,1 juta. 300 ribunya dari dendanya ya, karena tiap tahun adalah 110 kurang lebih. Dan untuk pajaknya sendiri adalah sekitar 300 ribuan lebih ya. Ya itu. Kemudian Oke, lanjut. Untuk cara prosesnya adalah kamu harus ke Samsat di mana yang sudah didaftarkan. Seperti sebelumnya saya jelaskan adalah saya pergi ke Jakarta Utara. Samsat Jakarta Utara, di sana langsung pertama adalah yang harus kalian lakukan di Samsat Jakarta Utara atau Samsat asli motor kalian adalah gosok mesin ya, gosok mesin. Nah, gosok mesin itu bayarnya untuk daftarnya. Jadi ada dua pembayaran waktu di sana. Saya ada 2 pembayaran. Yang pertama bayar itu 30.000 untuk pendaftaran. Terus ada bayar apa lagi gitu sejumlah 20.000. Jadi total 50.000. Jadi kalau misalnya kalian mau mengurus mutasi atau pajak yang memang lama ya, pajaknya itu yang udah mati 3 tahun kayak saya, apalagi mutasi sama balik nama ya, itu harus disiapkan uang yang agak banyak memang. Karena biayanya juga lumayan. Walaupun ngurus sendiri ya, apalagi pakai jasa biro jasa ya. Nah, kemudian setelah itu setelah gosok mesin, kalian akan disuruh ke tempat fotokopian. Nah, kalau kalian belum fotokopi, bawanya cuma ininya aja tanpa fotokopian, dan ya pasti kalian harus ke tempat fotokopi. Dan fotokopi itu 10.000 udah semuanya dirapihin sama tukang fotokopi di Samsatnya. Jadi emang amannya sih ya, biar nggak pusing ke fotokopi di Samsat, karena udah disiapin semua, harus berapa lembar dia udah hafal. Dan kita bahkan bisa nanya ke tukang fotokopinya, "Bang, kalau mau ngurus ini kemana ya?" Biasanya tukang fotokopi di Samsat tahu semua. Nah, setelah itu, tapi kalau misalnya mau ngurus sendiri fotokopi
ya bisa lebih murah, tapi kan nggak ngerti kan mau berapa yang difotokopi, harus berapa lembar, terus habis itu juga nggak ngerti mau ngurusnya kemana, apalagi untuk orang yang pertama kali. Jadi saran saya untuk orang pertama kali mengurus di Samsat adalah ke fotokopi di Samsat, karena bisa komunikasi juga. Nah setelah itu kalau kalian sudah fotokopi, itu pertama adalah kalian kalau menurut saya sih langsung nanya aja ya. Kalau nggak salah sih langsung ketika di sana kalian langsung diarahkan ke lantai 5 ngurus surat-surat segala macem. Dan saran saya adalah tadi makanya harus bawa tas dan pulpen, karena di Samsat pulpennya hampir dibilang nggak ada pulpen di sana. Walaupun disediakan meja, tapi pulpennya udah nggak ada semua. Pulpennya nggak ada semua sama sekali. Jadi kemarin waktu saya ke sana nggak bawa tas, bener-bener ini cuma dikantongin karena waktu itu belum kantongnya agak besar, jadi dikantongin. Kemudian pulpen juga nggak ada, jadi setiap mau mengisi data diri pinjem. Kalau memang kalian berjiwa nggak tahu malu ya, kalau kalian punya jiwa nggak tahu malu yang cukup besar, silahkan minjem kepada orang-orang. Tapi kalau kalian misalnya orang yang introvert atau pemalu, lebih baik kalian menyiapkan pulpen sendiri dan tas, karena dokumen yang akan dibawa lumayan banyak, karena difotokopi semua terus kemudian di setiap lantai nanti kalian dapat kertas lagi buat diisi lagi, ntar disuruh dirapihin. Nah itu penting sih ya. Dan jangan lupa kalau mau ngurus ini tuh jangan lupa untuk bawa uang yang banyak ya, karena biayanya tadi sudah saya bilang cukup besar bolak-balik, karena biaya lagi, dan jangan malu. Nah saya akan jelaskan ketika di sana yang di Samsat Jakarta Utara atau Samsat Jakarta Pusat ya, itu sama, dia di Jakarta Utara. Jadi dua Samsat itu, yang Jakarta Pusat sama Jakarta Utara itu di satu tempat, yaitu di Jakarta Utara semua. Nah kemudian di sana tuh yang harus dikeluarkan adalah pertama adalah uang pendaftaran, uang untuk gosok ya, digosoknya doang, gosok mesin, terus pendaftaran untuk gosok mesin. Kemudian kamu akan bayar fotokopi 10.000. Nah nanti akan ada biaya mutasi. Namun yang dibayar di Samsat Jakarta Utara atau Samsat asli dari motor ini, sebelum kalian cabut berkas, itu adalah yang di sana hanya bayar mutasinya saja. Untuk balik namanya nanti akan dibayar di Samsat tujuan, yaitu saya waktu kemarin tujuannya adalah Depok. Jadi untuk bayar balik namanya di Depok. Jadi untuk bayar mutasinya di Jakarta Utara dan balik namanya di Depok. Nah, untuk biaya mutasinya adalah 250.000. Nah, kemudian kalau udah pokoknya kamu ketika kamu daftar, kamu bilang mau balik nama sekalian mutasi. Jangan lupa bilang seperti itu, karena kalau enggak nanti diarahinnya mungkin cuma mutasi. Kalau kamu bilang semua daftar balik nama sekalian mutasi, nanti akan dikasih tahu. Pokoknya jangan lupa nanya terus deh, karena prosesnya agak lumayan rumit ya, bolak-balik atas bawah. Bahkan saya waktu itu datang ke sana tuh sekitar jam 11 siang dan selesai itu sampai jam 2, jam 12 sampai jam 1 istirahat, dan semua langsung ditutup. Apalagi saat corona ya, semua dipulangin, maksudnya diumumkan lewat mic, nggak boleh ada yang di sini, semuanya harus keluar dulu, semua harus steril dulu biar dibersihkan. Nah jadi jam 1 saya naik lagi, baru ngurusin lagi sepupunya. Alhamdulillah selesai semuanya tuh untuk data-data mengurus balik nama dan mutasi. Setelah itu ditunggu, saya kemarin nunggu seminggu ya, karena mau Ramadan setelah Ramadan. Jadi setelah itu pulang, nunggu seminggu sesuai yang dijadwalkan. Jadwalnya sih hari Senin untuk datang ke sana lagi. Tapi kata penjaga bagian mutasinya bilang hari Selasa aja ya, karena Senin takut masih halal bihalal. Oke, nggak apa-apa. Karena Selasa juga masih libur, kayak saya masih libur, makanya Selasa saya nggak apa-apa. Akhirnya saya ke sana. Setelah Selasa ke sana mengurus semuanya, yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ke Samsat tujuan, itu Samsat Depok. Untuk Samsat Depok di sana cek fisik lagi, tapi nggak usah bawa motornya, nggak usah cek fisik, cuma minta data-datanya aja ke tempat cek fisik, bayar 30.000 lagi. Kemudian saya bayar cetak BPKB baru. Oh iya,
yang kedua, ketika yang keduanya ketika yang keduanya kalian ke Samsat awal yang Jakarta Pusat, itu nanti akan diberikan berkas-berkas, kan istilahnya ada tarik berkas ya, berkas yang sudah dimasukkan di Jakarta Pusat itu akan ditarik dan kalian yang bawa sendiri ke Jakarta, ke daerah Depok, karena saya di Depok kebetulan. Terus saya bawa di Depok semuanya. Kalau itu kemudian bebas ya, kalian mau ke Depoknya mau langsung atau berapa hari setelahnya itu bebas, tapi saran saya jangan lama-lama karena takutnya hilang ya. Oke, kemudian data itu saya berikan ke Samsat Depok. Kemudian setelah di Samsat Depok tadi terus disuruh ke cek fisik 30.000. Setelah itu cetak BPKB baru ya, BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. BPKB baru itu kalau di internet harganya sekitar 275.000, tapi ketika saya di Depok, Samsat Depok, diminta 400.000. Kenapa? Mungkin karena kalau misalnya kalian mau ngambil sendiri itu bisa lebih murah, tapi harus balik lagi ke Jakarta Utara. Kebetulan saya sudah mulai masuk kerja, jadi nggak bisa lagi balik lagi ke Jakarta Utara lagi, karena jaraknya juga lumayan jauh dari Depok ke sana, itu agak lumayan jauh. Nah, kemudian jadi bayar 400.000 untuk cetak BPKB. Nah, itu ditunggu lagi. Biasanya dia akan minta nomor telepon untuk nanti dipanggil. Nah, kemudian habis itu balik nama. Nah, yang tadi saya bilang balik namanya adalah di Samsat Depok. Balik nama di Depok ini, jadi untuk mutasinya bayarnya di Jakarta Pusat atau Jakarta Utara itu, Samsat Jakarta Utara. Untuk balik namanya kalian bayar di Depok. Nah, bayar di Depok balik nama saya membayar sekitar Rp537.000. Itu udah sekalian apa ya? Ada sih rinciannya tapi saya lupa. Jadi harganya 570. Kemudian di fotokopi lagi, kalian tempat fotokopi biasa, fotokopi di Samsat pasti ada, itu bayarnya cuma 10.000. Kalian sudah disiapkan semua data-data yang harus disiapkan, gak usah ribet lagi, ini berapa, cuma tinggal siapkan, tinggal berkasnya dikasih, kemudian sudah difotokopikan oleh tukang fotokopi dan kalian tinggal serahkan. Nah, itu setelah itu setelah itu kalian tinggal pulang. Nah, nanti yang tadi saya bilang, nomor kalian akan diminta oleh petugas yang tadi bayar cetak buku BPKB, karena kalau udah jadi nanti akan dikabarkan. Nah, kalau udah dikabarin, setelah beberapa hari kalian akan dikabarkan. Kemudian dikabari saya waktu itu hari Jumat, tapi karena hari Jumat saya masih di kantor, masih kerja, saya nggak bisa bilang besok bisa nggak Pak, hari Sabtu katanya bisa, tapi jam 9 datang. Nah, kebetulan hari Sabtunya saya lupa waktu itu sama istri, ingatnya baru jam 9 lewat baru ingat. Habis itu tapi nggak apa-apa, masih berangkat, coba aja dulu ya, karena nggak terlalu jauh juga jarak Samsatnya. Akhirnya jam 9 lewat saya berangkat ke Samsat Depok. Sampai sana ternyata orangnya malah belum datang. Kemampuan orang Indonesia ya. Jadi walaupun saya agak panik sedikit, tapi yang penting coba aja. Ternyata orang Samsatnya yang lebih telat, jadi santai aja sama orang Indonesia, auto telat ya. Nah, setelah itu saya diberikan BPKB baru. Nah, setelah diberikan BPKB baru itu udah selesai. Jadi kalian setelah diberikan BPKB baru tinggal pulang, udah selesai, nggak ada urusan lagi. Dan untuk masalah plat adalah yang pertama ya, waktu pertama kali kalian ke Samsat Depok itu nanti ngurus lagi platnya. Setelah kan dikasih STNK, di STNK yang belum dimasukin, dan nanti akan diberikan satu kertas lagi untuk mencetak plat nomor ya. Ketika mencetak plat nomor tinggal ngantri, pertama kasih kertasnya, kasih aja. Terus habis itu setelah dikasih platnya, kalian tunggu sampai dipanggil. Kalau nama kalian sudah dipanggil atau nama pemilik STNK barunya sudah dipanggil, kalian tinggal biasanya dikasih jasa atau Rp5.000, kasih 5.000 aja, biasanya udah selesai. Nah, setelah itu tinggal nunggu yang tadi ya, step kedua. Jadi stepnya adalah BPKB itu dibuat pertama kali, 2 kali, dan ke tempat BPKB yang akan kamu mutasikan itu 2 kali juga ya.
stepnya sih seperti itu. Pokoknya tinggal ikuti aja, tanya-tanya terus. Setelah misalnya dokumen ini ke sini, kamu tanya habis ini kemana ya kalau mau ngurusin ini. Udah, habis ini kemana ya? Karena kalau enggak akan bingung. Nah, di sana juga biasanya banyak biro jasa ya, banyak biro jasa biasanya dia akan lebih paham ngurusin ini. Kalian tinggal tanya aja. Kalian tanya, Pak, ini kalau ini mau kemana ya Pak? Pak, ini mau kemana ya Pak? Karena biasanya biro jasa itu pada baik ya. Setahu saya walaupun di Jakarta yang biasanya terkenal agak galak gitu orang-orangnya, tapi ternyata waktu saya di biro jasa, waktu saya di Samsat Jakarta orangnya baik-baik. Jika ditanya, dia jelaskan dengan baik hati, baik banget. Ya di sini, kamu tinggal ke sini, gampang banget jadinya. Pokoknya tinggal ikutin aja, tinggal tanya-tanya ke petugasnya atau tanya kepada kira-kira orang biro jasa. Biro jasa biasanya dia orangnya saling kenal gitu, orangnya saling kenal, dia ngobrol sendiri. Iya ini mau ngurus yang mana, ini mau ngurus mana gitu. Orangnya juga ramah-ramah ya. Jadi kalian bisa tanyakan kepada biro jasa karena ini bisa menghemat cukup banyak uang ya. Karena ketika saya tanya biro jasa 1,5 juta. Tapi mungkin kalau 1,5 juta itu udah selesai semua plus pajak aja ya, pajak sama denda. Jadi kemarin saya totalnya di Jakarta Utara itu habis sekitar 1,5 juta. 1.100.000 untuk pajak dan denda, 250 untuk mutasi 250. Kemudian ada uang perintilan ya kayak daftar gosok mesin ya, cek mesin, terus fotokopi, terus ngasih jasa yang seperti tukang gosok mesinnya tuh dikasih 10.000 gitu ya, uang buat gosokinnya. Kemudian bensin atau makan dan minum segala macam. Nah, untuk di Samsat Depoknya saya habis sekitar sejuta. Karena 400.000 untuk cetak BPKB baru, kemudian 537 untuk biaya balik nama ya. Kemudian setelah itu cek fisik 30.000, terus fotokopi 10.000 ya. Itu aja. Jadi kalau kalian tanya bisa nggak sih mutasi sekalian balik nama, jawabannya bisa. Cuma ya kalian harus siap luangkan waktu seharian, banyak uang. Maksudnya disiapkan beberapa uangnya disiapkan lebih lah, karena kan akan ada biaya-biaya tak terduga. Seperti misalnya yang saya kira biaya pajak motor 3 tahun nggak terlalu mahal, tapi ternyata sampai 1,1 juta. Seperti itu. Jadi harus disiapkan juga uangnya, siapkan waktunya. Kalau nggak mau pakai biro jasa, tapi biayanya agak sedikit mahal ya. Nah, itu aja untuk hari ini. Semoga membantu bagi teman-teman semua yang ingin mengurus mutasi balik nama, mengurus sendiri ya, pakai jasa sendiri, berusaha sendiri untuk menghemat biaya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.